KDRT menjadi kasus yang semakin hari semakin tinggi terjadi dalam permasalahan rumah tangga. Namun kerap terjadi justru korban KDRT memilih kembali kepada pasangannya. Lantas, apa alasannya? Haruskah korban KDRT diam, menerima, dan berdamai bila mengalami kekerasan? Kita akan membahas bersama Dr. Santi, seorang psikiatris, karena ini terkait dengan kesehatan mental. Sebagai orang tua yang memiliki anak, apa nih dok yang bisa dilakukan untuk mengurangi dampak negatifnya KDRT pada anak? Ya, jadi justru ketika anak-anak itu ada di usia 0 sampai 5 tahun ini adalah golden period anak kan, Mbak Erni? Iya, Gitu. oh iya, Dia betul. ini kan sponge kan, dia benar-benar sponge. Dia tuh menyerap apapun yang ada di lingkungannya. Again, saya tidak akan mengomentari keputusan yang diambil oleh selebritinya ya. Tapi saya membahas dari sisi otak anak gitu ya. Apa sih yang terjadi di otak anak ketika dia melihat, mendengar, atau mungkin menjadi saksi dari suatu bentuk kekerasan yang dilakukan oleh orang tuanya? Yang pertama gitu, tentu saja dia jadi kehilangan figur yang dia percaya. Gitu kan? Ketika anak 0 sampai 5 tahun, ini kan salah satu fasenya adalah fase trust and mistrust gitu. Jadi siapa sih yang paling bisa dia trust ketika dia kecil? Orang tuanya. Tapi ketika dia melihat salah satu orang tuanya menyakiti orang tuanya yang lain, otaknya akan bingung, siapa nih yang bisa saya percaya? Gitu. Memang tidak terjadi efek saat itu juga, tapi ketika dewasa itu bisa berimbas luar biasa. Gitu ya. Kemudian yang berikutnya, suara yang kenceng. Anggap saja ini bukan pemukulan, tapi teriakan, makian gitu ya. Nah, suara yang kenceng yang dia dengar di telinga ini memberikan respon-respon yang tidak baik dalam proses pertumbuhan otaknya. Jadi ketakutan ya, ancaman ini menjadi program sehingga anak ini kemudian bisa menjadi anak yang pencemas, tidak percaya diri ya, bahkan mungkin tidak berani bergaul dengan orang. Karena ada ketakutan yang terus-menerus dalam kehidupannya dia. Ini dari sisi psikologi. Jangan lupa dari sisi otak sendiri, ketika seorang anak ini hidup di dalam kondisi keluarga yang penuh kekerasan KDRT, maka akan terjadi gangguan pada area abu-abunya gitu ya. Jadi ukuran otaknya bisa berbeda dengan anak-anak yang tumbuh dengan penuh kasih sayang. Again, saya tidak akan mengomentari teman-teman yang memilih bersama in the name of anak-anak, tapi mungkin ini bisa jadi referensi bahwa ketika memutuskan bersama tetapi kondisinya masih tetap sama, masih terjadi KDRT, masih terjadi kekerasan, otak anak juga menjadi taruhannya itu. Jadi ketika terjadi KDRT dan kemudian memilih reconcile atau bersama, mohon pastikan betul ini tidak akan terulang gitu. Karena ketika terulang kita perbaiki otak anaknya tapi tetap aja dapat stresornya, sama aja nanam padi belum panen udah dicabutin terus gitu, Mary. Ya. Aduh, serius banget ya topik kita nih kali ini. Kita belum ada ketawanya dong. Aduh. Ya. Serius. Aduh. Jadi memang ini perkara yang benar-benar harus harus ditindaklanjuti ya. Tapi kan masih banyak tadi yang masalah malu itu, Dok. Takut stigma berdasarkan norma tadi, agama, terus ini kan urusan rumah tangga, jangan sampai ini kan dapur-dapur kita gitu, jangan sampai orang lain tahu. Nah, ini gimana nih dok kepada korban KDRT yang cenderung malu mengungkapkan kejadian yang dialaminya, ini gimana dokter, ada saran nggak untuk para korban yang masih artinya menutupi, malu gitu, tepat nggak sih sebenarnya tindakan ini? Ya, tadi yang saya umpamakan gitu ya Mbak Erni ya. Ketika kita itu punya luka, ya, perhatikan banget apakah kita bisa meyakinkan luka kita itu benar-benar bisa tertutup dengan baik atau tidak tanpa bantuan orang lain. Gitu. Kalau saya bilang, udah lu ngomong aja, dokter Santi mah gampang, nggak ngerasain ya. Saya ngerasain kan nggak mungkin begitu mudahnya gitu. Makanya saya minta teman-teman
dilogikakan dengan luka yang fisik tadi, itu lebih mudah gitu ya. Jadi ketika ada luka fisik, apabila hanya dengan tensoplas saja, hanya dengan plester aja, hanya dengan betadin aja, itu nggak bisa nutup. Artinya kan perlu dijahit, gitu. Artinya kan perlu pengobatan antibiotik, perlu dapat Apalagi kalau antiinfeksi. berdarah-darah gitu dok ya, Betul. berdarah-darah nih. Betul Masa didiemin banget. aja sih? Ya, itu harus dibantu orang lain. Ya, begitu juga dengan mental ya, Mbak Erni. Ketika kita bicara KDRT mental, tanda-tandanya ini perlu bantuan orang lain adalah ketika sudah terjadi yang namanya distorsi kognitif, ketidakmampuan mengambil keputusan. Itu sudah tanda kita harus minta bantuan orang lain. Ya, kalau misalnya kekerasannya fisik, tadi kan kelihatan ya, lukanya kelihatan, bla 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 kelihatan. Tapi ketika permasalahannya mental, dok, indikatornya apa? Indikatornya ketika sudah tidak tahu bagaimana cara ngambil keputusan, ini harus minta bantuan orang lain, gitu. Ya, karena artinya kognitif kita sudah terganggu. Ketika kita di abuse secara mental, ya, akan terjadi yang namanya ketakutan dalam jangka panjang. Ini bagian dari chronic stress. Nah, ketika terjadi chronic stress, Mbak Erni, maka zat yang dikeluarkan otak ketika berkomunikasi, yang harusnya namanya itu adalah acetylcholine, ini berpindah jadi katekolamin. Nah, kalau itu keluar, sirkuitnya mati tuh, nggak bisa komunikasi, nggak bisa upload, nggak bisa download. Dalam jangka waktu panjang, otak korban akan terjadi yang namanya pengkerutan. Nah, ketika dia udah mengkerut, maka yang terjadi dia pikun lebih muda daripada seharusnya. Ya. Jadi nggak cuma masalah udahlah perasaanmu bersyukur aja dimaafin. Ini bukan masalah itu doang. Efeknya tuh banyak banget ya, sampai ke level neuroplastisitas ya, atau kemampuan otak membangun neuron baru gitu. Iya. Wah, iya nih hari ini berat banget ya. Belum ada ininya nih, belum ada lucu-lucunya nih. Aduh, saya jadi ngebayangin gitu loh korban-korban KDRT. Jadi memang person to person gitu ya, personal ya, beda-beda nih. Jadi untuk treatmentnya pun beda-beda. Jadi kita juga nggak bisa ngejudge, ini kenapa lo milih berdamai, kenapa lo milih berpisah, nggak bisa, beda-beda ya dok ya. Iya. Oke. Nah, kalau sampai memang si korban ini memilih berdamai, nah ini faktor-faktornya selain tadi yang kita sebutin, faktor atas nama anak tadi, kemudian masalah tadi norma, ya kan? Kemudian masalah mungkin ekonomi, tergantung nih. Ada lagi nggak dok? Apalagi nih faktor-faktornya si korban memilih berdamai? Ya, ini ngomongin zat lagi nih. Ya, jadi kalau kita cinta banget sama orang ya, kita menyukai banget orang itu tuh oksitosin yang keluar tuh banyak banget gitu, Mbak Erni. Jadi otak itu, oksitosin ini adalah zat yang kita bisa bilang hormon cinta lah gitu. Ya, hormon cinta. Nah, ketika kemudian kita itu quote and quote akan dipisahkan dari orang tersebut, meskipun sudah jelas orang ini adalah orang yang berbuat jahat ke kita, gitu ya, orang yang menyakiti kita, tetapi masalahnya otak ini nggak paham terkait bagaimana keluarin oksitosin dari yang lainnya, gitu. Maka kembali lagi otak akan kasih referensi, dia satu-satunya orang yang bisa bikin oksitosin aku keluar gitu. Ya, padahal oksitosin ini bisa keluar dalam kondisi nggak cuma cinta aja, benci banget pun juga oksitosin ini berperan, sehingga kadang-kadang salah persepsinya, gitu. Jadi bucin itu nggak sekedar istilah bucin aja, ada latar belakang zat kimia di otak yang melatar belakangi itu, gitu ya. Nah, ketika nggak dapat nggak masuk logika ya dok ya, nggak masuk logika karena itu tadi oksitosin, betul. Nah, padahal sebenarnya itu tadi yang saya bilang, ketika minta bantuan ya ke tenaga profesional kayak dokter gitu misalnya, kita itu bisa ngasih tahu referensi apa saja yang bisa menggantikan gitu ya oksitosin untuk bisa diproduksi gitu.
Jadi Oh. misalnya nih dalam tanda petik, Mhm. aduh dok saya kalau nggak mas ini terus saya harus gimana? Perasaan Iya. saya tuh nggak nyaman. Padahal oksitosin bisa diproduksi tidak hanya dari manusia gitu, tapi bisa Mhm. dari aktivitas ya atau manusia lain itu juga bisa gitu. Cuman kan ketika seseorang ini mengalami long term KDRT tadi kan terjadi yang namanya distorsi kognitif sehingga dia nggak mampu ambil keputusan. Iya. Jadi kompleks banget gitu. Makanya kita nggak bisa ngejudge, ih kok gini sih, ih kok gitu sih. Pasti latar belakangnya luar biasa kompleks dan berat untuk korban gini. Benar, benar, benar. Wah, jadi tuh penting juga kita memang mengenal nih betul-betul nih tubuh kita nih terkait kesehatan mental nih, otak nih berapa kali nih Betul. dokter nanti sebut oksitosin yang kemarin-kemarin tuh yang IG live yang waktu lalu amigdala terus apa lagi Ya, banyak tuh ya. Jadi memang kompleks ya dok ya. betul, Jadi betul. nggak sekedar orang gampang aja bilang bucin lo tinggalin, nggak bisa nih di sini kimia-kimianya tuh berperan ya dok ya. Betul, betul, betul. Ya, Oke, butuh oke. pendekatan yang komprehensif gitu. Jadi mohon jangan ini, ketika kita kadang-kadang saya ditanya, dok, temanku nih di KDRT tapi dia tak kasih tahu tuh nggak bisa gitu. Nah, Heeh. yang perlu kita pahami sebagai orang yang ada di sekitarnya gitu ya, ngasihnya itu jangan ngasih hal yang buntu gitu. Udah cerai aja, itu tuh buntu. Buntu. Gitu. Buntu dong. Orang dia Iya. bingung kalau aku cerai terus gimana? Kan dia nggak ngerti. Gimana? Iya, Ya, betul. Jadi kalau kita mau membantu, mensupport, itu tanyakan apa yang kamu bingungin saat ini gitu. Aku bingung kalau mau cerai ntar anak-anakku gimana ya. Nanti kalau misalnya ada permasalahan ini itu bagaimana financial supportku. Artinya kita sebagai teman ngasih referensi, oke, financial supportnya mungkin kamu bisa aku bantu untuk bisnis, anak-anak mungkin bisa begini. Nah ini lebih make sense. Dibandingkan kita bilang, udah ngapain lu sama dia, cerai aja. Lu habis cerai itu dia harus gimana? Itu kan ada hal-hal yang perlu dapat informasi gitu. Jadi informasi dan referensi supaya ketika ngambil keputusan dia bisa ngambil keputusan dengan tepat gitu. Oke. Nah, ini ngomongin tadi nih sebagai teman atau sebagai kerabat keluarga. Misalnya memang dia sebagai korban nggak mau melapor nih. Terus kita juga tadi nggak mau tuh kasih dia, udah cerai aja, udah pisah aja, tapi nggak kasih solusi tadi buntu. Bisa nggak dok? Orang luar tadi, keluarga atau kerabat itu yang melaporkan agar penyisihan itu tak berlanjut. Oke, kalau bicara tentang proses hukum, aku nggak expert di sini ya, Mbak Erni ya, bagaimana proses pelaporannya. Tetapi tentunya keluarga dekat dan teman itu sangat bolehlah memberikan bantuan gitu ya, untuk mencoba mengakses orang-orang yang memang punya kewenangan dalam kasus ini. Misalnya memang ini sudah membahayakan banget gitu ya, ini kelihatannya sudah mulai quote and quote nggak wajar. Ya boleh banget ketika kita perlu lapor polisi, nggak masalah gitu kan. Apalagi kalau itu keluarga gitu, karena kalau enggak siapa tahu memang dia nggak punya daya dan upaya atau bahkan nggak tahu bagaimana cara melapor ke pihak-pihak hukum gitu ya. Jadi memberikan nomor-nomor mungkin lembaga bantuan hukum gitu ya, atau LSM perempuan itu boleh banget gitu. Oke. Ya, jadi kita bisa kasih bantuan tuh, jangan cuman kita ngejas gitu ya dok ya. Betul. Gitu ya kan. Oke. Nah dok, kalau memilih berpisah nih, ada nggak kemungkinan dari sisi psikologis nih si pelaku ini bisa bertobat gitu? Ada nggak kemungkinannya dia ini bisa menyesali dan benar-benar dia berubah terus dia minta rujuk? Apakah ada nih otaknya yang tadi yang geser bisa normal lagi nggak tuh? Ya, jadi orang melakukan KDRT itu kan latar belakangnya macem-macem banget gitu kan ya. Jadi memang kalau kita bicara apakah bisa atau nggak bisa sangat tergantung nih kenapa dia melakukan KDRT itu gitu. Apakah KDRT yang sifatnya quote and quote waktu itu kejadian ketidaksengajaan gitu,
bukan merupakan bagian dari gangguan kepribadian gitu kan, dia kalap kalut kemudian melakukan dan itu cuma terjadi sekali, tentu saja kemungkinan untuk tobat dan baiknya besar gitu kan. Tapi kalau kita bicara KDRT ini menjadi pattern atau kebiasaan atau salah satu metode komunikasi, ya bisa dibilang kalau dalam dunia kedokteran tuh dubia et malam ya, atau kemungkinan kedepannya itu nggak jelas, kita nggak bisa memberikan kepastian soal itu gitu. Jadi perhatikan betul, kita nggak bisa ngomongin semua KDRT itu sama gitu. Tetap ada KDRT yang terjadi atas ketidaksengajaan mungkin ya, kalut saat itu nggak ngerti melakukan apa dan kemudian mungkin melakukan hal di luar kendali dia gitu. Tetapi kembali lagi tentunya itu sekali terjadi dan belum pernah terjadi sebelumnya dan berharap itu tidak terulang kembali. Tapi ketika itu bagian dari perilaku sehari-hari, maka ya sangat sulit dibilang ini bisa berubah nggak ya dok? Udah berapa kali nih? Berkali-kali ya. Biasanya kalau ditanya gitu tuh mau jawab gimana? Bingung gitu ya dari sisi aspek menjadi merubah perilaku, apalagi ini terjadi di atas usia 25 tahun, sangat sulit untuk bisa dirubah. Apakah bisa? Selalu ada mukjizat, selalu ada kemungkinan. Saya pernah juga ada klien saya bilang, dok percayalah Tuhan pasti akan. Iya saya percaya. Semua itu ada kemungkinannya. Tapi ketika saya sebagai seorang dokter ditanya kemungkinan, kan untuk otomatis saya lihat jumlah kasus yang saya tanganin kan. Dari sekian kasus, itu berapa yang berubah kan gitu. Itu yang saya sampaikan. Bukan berarti saya nggak percaya mukjizat gitu ya. Mukjizat pasti ada kan Mbak Erni. Betul. Oke. Ya, jadi memang penting banget ya sebelum kita menikah itu kita tahu gitu loh pasangan kita ini seperti apa. Tadi tanda-tandanya nih yang berpotensi kita sudah bahas ya di awal. Ya, lanjut lagi dari Deris. Nah, dok, bagaimana menyelamatkan orang terdekat dan trauma akibat KDRT? Dari trauma akibat KDRT, bagaimana cara menyelamatkannya nih? Udah korban nih udah trauma, sementara kita adalah orang terdekatnya. Ya, kalau kita bicara trauma kan munculnya bisa macam-macam ya. Trauma itu kan nggak berhenti di trauma saja. Ada yang traumanya ini dominan ke gangguan cemas gitu. Jadi gampang panik gitu ya. Kemudian merasa ketakutan, khawatir terhadap semua hal gitu. Ada yang munculnya ke arah gangguan mood depression gitu ya. Kesedihan, putus asa, merasa nggak berguna, segala macam gitu bisa begitu. Ada juga yang sampai ngalamin gangguan halusinasi, paranoid gitu ya, merasa selalu terancam, itu juga ada. Jadi ketika saya ditanya bagaimana cara menyelamatkan, tergantung banget keadaannya gimana gitu ya. Kondisi cemas maka treatmentnya berbeda, kondisi depresi berbeda, kalau apabila dia halusinasi berbeda gitu. Tetapi kalau kita bicara tentang bagaimana menyelamatkan secara keseluruhan, mohon dievaluasi apakah ini sudah memerlukan bantuan tenaga profesional atau belum. Kalau iya, sebagai orang terdekat bantu untuk akses tenaga profesional. Saya mau nyapa teman saya ya, Dokter Lala. Selamat malam. Aduh, Dokter Santi, ini keren banget nih, orang-orang penting nonton. Aduh. Oke, ya. Jadi kita itu sebagai orang terdekat ya harus tahu juga, dan kalau emang kita nggak bisa melakukan apa-apa, kita bantu bawa ke profesional ya dok ya. Betul. Jadi informasi tadi ya Mbak Erni, memberikan informasi nomor teleponnya ini, aksesnya begini, gimana caranya ke sana gitu. Itu tuh termasuk salah satu bantuan yang juga penting gitu. Oke. Lanjut lagi dok, dari Novi, bagaimana caranya kita yang memilih jalan damai dengan pasangan, kita bisa pulih dari trauma KDRT. Damai nih ceritanya. Oke, kembali lagi ya, jenis traumanya seperti apa gitu. Masuk ke kategori trauma yang mana? Apakah PTSD kah, cemas kah, depresi kah, ataukah mungkin sampai kondisi yang lain. Yang kedua yang tidak kalah penting adalah ketika kita memilih untuk reconcile, memilih untuk bersama, pastikan betul ada aturan yang jelas. Aturan yang jelas terhadap do's and don'ts. Apa yang boleh dan apa yang tidak
gitu ya, supaya nggak ada lagi kata-kata lo aku nggak ngerti kalau kayak gini nggak boleh, kan di aturannya nggak ada. Sebenarnya ada aturannya, ketika nikah juga udah jelas, menghormati itu semuanya gitu. Iya. Tapi kadang-kadang ada manusia yang butuh lebih didetailkan supaya nggak ngambil celah. Nah, ketika kita berurusannya dengan orang-orang yang butuh didetailkan, bikin detail aturan, kalau perlu 1000 peraturan pun ditulis, bahkan kamu naruh apapun di depanku tuh nggak boleh, ini nggak boleh, itu perlu didetailkan. Jangan ragu-ragu membuat hitam di atas putih bersama pasangan. Jangan ngerasa kita, kok kayaknya nggak percaya banget sama pasangan. Manusia itu janji sama Tuhan aja bisa lupa kok, apalagi janji sama manusia gitu ya. Jadi jangan merasa kita sungkan atau nggak enak sama pasangan untuk bikin hitam di atas putih gitu. Karena udah pernah ada kejadian. Jadi buat hitam di atas putih, do's and don'ts. Kemudian yang jangan lupa juga adalah konsekuensi. If kamu melakukan ini, maka konsekuensinya apa? Itu juga harus jelas gitu. Jadi ketika lagi dalam penyembuhan trauma, jangan sampai ada stresor baru, luka baru yang kemudian membuat proses penyembuhannya nggak sembuh-sembuh gitu. Iya, benar-benar. Oke, lanjut lagi. Ya, ini masalah batasan. Nah, ini bingung nih. Dari Mayada 410, kekerasan verbal itu batasan masih wajarnya atau tidak wajarnya itu bagaimana nih, Dok? Apapun itu, ketika membuat kita kan bisa ngerasain ya. Misalnya gini, saya pernah ditanya, Dok, saya mah biasa kata sama suami saya babi-babian gitu ya, maaf nih agak-agak mungkin setan-setanan tuh biasa, setan lu gini-gini tuh biasa ya. Kalau memang itu meskipun menggunakan kata-kata yang quote and quote tidak wajar buat orang lain, tapi ini sudah di-concern bersama bahwa ini adalah part of our communication way, ya nggak apa-apa gitu, boleh banget, nggak masalah. Itu kan lebih kepada bagaimana kita menerima kata-kata itu ketika kita dikatain seperti itu gitu. Ketika kita dikatakan seperti itu dan kita ngerasa quote and quote hancur secara mental, ini kekerasan gitu kan. Tapi ketika kita emang mungkin dari zaman pacaran ya, udah sekelas bareng, emang sering menggunakan kata-kata panggilan yang lucu-lucuan gitu, dan itu biasa, nggak masalah gitu ya. Misalnya mohon maaf nih pakai kata-kata binatang, misalnya dari zaman sekolah terus manggilnya dia babi pink atau misalnya apa gitu, dan itu biasa, ya nggak masalah. Tapi ketika itu tidak dan tiba-tiba dibabi-babikan, nah ini juga abuse gitu. Jadi rasa atau bagaimana kita bereaksi terhadap itu bagian dari tanda sebenarnya. Iya. Gitu. Oke, ini kita lanjut dari Jae. Dok, kenapa rata-rata korban KDRT selalu perempuan? Apa ada yang harus diperbaiki dalam bersikap dan berkomunikasinya perempuan? Oh, jadi Jaya ini nyalain perempuan dalam berkomunikasi, jadi mancing KDRT gitu maksudnya ya? Hah? Saya juga baru baca yang data itu dari Kemen PPPA, katanya kan dari 18.200-an itu 16.000 perempuan, tapi ternyata ada juga laki-laki ya, 2.000-an laki-laki. Nah, saya nanti melanjutkan pertanyaannya Jaya ini, dokter tolong jawab dulu, kenapa rata-rata korban KDRT selalu perempuan? Apakah ada yang harus diperbaiki di perempuannya dalam bersikap dan komunikasi? Aduh, angka KDRT jadi ya emosi jadi ya gara-gara ini tunggu dulu, salah tunggu dulu ya. Sih? Besok Sabtu malam saya bikin Instagram Live dengan korban KDRT laki-laki. Oh ya? Ya, karena saya maunya tuh sided ya. Ya betul. Jadi besok Sabtu. Kebetulan Mbak Erni, November ini adalah bulan kesehatan mental untuk laki-laki. Itu ya. Makanya saya akan mengangkat kasus KDRT pada laki-laki gitu. Jadi kalau ditanya kenapa perempuan lebih banyak, satu, mungkin memang betul lebih banyak. Kedua, di postingan saya hari ini saya bilang angka pada gangguan mental pada laki-laki itu nggak kelihatan karena ketabuhan untuk melaporkan. Mungkin saja sebenarnya laki-laki yang di KDRT juga banyak, tapi bayangkan Mbak Erni, ketika seorang laki-laki datang ke kantor polisi terus bilang, Dok, Pak, saya di KDRT istri saya, mudah nggak nih polisinya akan bilang, hah, kamu laki-laki di KDRT istrimu gitu?
Bukannya saya mau bilang polisinya ini nggak responsibel atau apa, tapi itu sudah jadi kayak stereotype bahwa laki-laki tuh harusnya lebih kuat daripada perempuan, gitu. Padahal belum tentu begitu, dan ingat, KDRT tidak hanya KDRT fisikal loh. Gitu. Laki-laki mungkin KDRT-nya bukan fisikal, tapi tadi pembatasan sosial, KDRT finansial gitu kan. Banyak juga kan laki-laki yang sebagai tulang punggung keluarga tapi megang duit pun enggak gitu. Pokoknya dia mesti sebarin ke istrinya semua, dia cuma dikasih lu bawa 5.000 sehari, 10.000 sehari gitu. Ya, itu juga terjadi, juga banyak. Jadi kalau dibilang kenapa rata-rata pada perempuan, ya karena perempuan lebih banyak melapor. Laki-laki mungkin tidak melaporkan KDRT-nya. Gitu ya. Dan pada perempuan bisa terjadi kebanyakan mungkin KDRT pada fisikal yang kemudian memang tampak secara buktinya gitu. Tapi kalau pada laki-laki mungkin bukan fisikal sehingga mencari buktinya juga lebih sulit. Gitu ya. Tapi again, angka untuk KDRT ini masih terlalu prematur untuk bisa kita ambil kesimpulan karena memang datanya ini masih kurang sekali. Gitu. Makanya kita bahas nih besok Sabtu gitu. Apa sih sebenarnya yang terjadi? Saya berterima kasih banget karena ada teman saya yang mau speak up soal yang dia alami ya. Jadi membuat point of view lain bahwa KDRT tidak hanya dialami oleh perempuan saja. Dok, ortu yang peragakan KDRT ke anak, apa bisa diturunkan ke anaknya? Solusi pencegahannya gimana? Benar kan gitu kan? Ya, bukan apakah bisa, persentasenya sangat besar. Anak itu kan yang tadi aku bilang ya, dia spons kan. Dia melihat do's and don'ts. Oh, mukul tuh boleh. Ya berarti dia akan pukul. Dan itu nggak melulu ke pasangan ya. Si orang itu bisa mukul orang lain juga dengan bebas, ya nggak apa-apa. Mamaku mukul papaku nggak apa-apa kok. Papaku mukul mamaku nggak apa-apa, itu hal biasa. Ya berarti dia besok mukul tuh juga hal biasa. Gitu. Jadi kita kalau bicara diturunkan itu nggak melulu dari rahim secara genetik, DNA, enggak. Perilaku itu copying, ya, melihat itu copying. Gitu. Makanya itu tadi yang saya bilang kan, pertimbangkan betul ketika kita bicara demi anak itu dari point of view-nya sudah cukup apa belum gitu. Dari point of view apakah pertimbangannya? Kalau memang betul-betul resikonya itu lebih besar, manfaatnya lebih sedikit, ya berarti keputusannya apa? Ketika manfaatnya lebih besar, resikonya lebih sedikit, ya silahkan. Jadi kembali lagi bukan dalam rangka mengambilkan keputusan, gitu ya, tetapi memberikan referensi sebanyak-banyaknya sehingga ketika ngambil keputusan itu nggak salah, gitu. Iya. Oke dok, sebagai penutup boleh nih untuk yang baru-baru join terutama, boleh dok disimpulkan nih topik kita kali ini, KDRT haruskah berdamai? Ya, pada prinsipnya kalau kita bicara berdamai atau tidak berdamai, saya akan tarik lagi ke belakang bahwa tidak ada satupun alasan yang bisa melegalkan kekerasan di dalam rumah tangga. Kemudian yang kedua, mencari bantuan itu bukan tanda kita lemah, tapi bentuk kita untuk berjuang dalam kebaikan. Gitu sih Mbak Erni. Iya. Wow, bagus sekali ya. Jadi bukan berarti kita lemah tuh kalau mencari bantuan ya. Betul banget. Oke. Ya, boleh di-highlight, di-bold, di stabilo ya, sahabat-sahabat Nutrima. Kalau kita itu mencari bantuan, itu tuh bukan berarti kita lemah. Jadi jangan takut untuk mencari bantuan. Oke. Terima kasih banyak ya, Dokter. Thank you Mbak Erni, thank you Nutrima. Udah aku join nih belakangnya. Sorry tadi kebalik ya, gadgetnya ganti dan ini lagi di posisi yang, aduh ya. Mungkin nanti diedit dikit yang depan ya. Iya. Oke, next time kita akan bahas topik-topik yang lebih seru-seru lagi bersama Dokter Santi. Selamat malam. Thank you. Bye, see you Mbak Erni, thank you ya.